Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Akhirnya kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ledakan besar menghancurkan bangunan 4 lantai yang terletak di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Dari pantauan di lokasi terlihat serpihan material gedung bertebaran hingga ke seberang jalan. Warga setempat bilang ledakan keras terjadi secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerusakan parah pada seluruh bangunan. Kerasnya ledakan juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan yang terparkir di samping lokasi kejadian. Keras banget, kayak gimana ya? Kalau saya langsung nggak pernah ya, kalau di TV mesti lihat. Pokoknya ledakan kenceng lah, keras banget. Dan tiba-tiba langsung atap roboh. Ya alhamdulillah nggak kena saya dan teman-teman yang ada di dalam ya, gitu aja. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menabrak apotek hingga ambruk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Rabu pagi. Benturan kuat membuat bangunan apotek ambruk seketika. Saat kejadian, apotek dalam keadaan tutup sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara sopir kontainer mengalami luka di bagian tangan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut polisi, diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak apotek yang berada di sisi jalan. Selanjutnya kita ke informasi dari mancanegara. Saudara, kepulan asap terlihat di langit Gaza bertepatan dengan peringatan 2 tahun serangan Israel ke jalur Gaza. Warga di Gaza merasakan 2 tahun terakhir terasa sangat lama karena krisis kemanusiaan dahsyat yang mereka alami. Serangan Israel terus terjadi di tengah perundingan soal proposal damai jalur Gaza, termasuk gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas warga Palestina lebih dari 67.000 orang sejak serangan Israel pada bulan Oktober 2023. Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, korban tewas warga Palestina mencapai 67.109 atau 139 orang. Selain itu, menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, 169.583 orang terluka akibat perang yang sudah berkecamuk 2 tahun antara Israel dan Hamas Palestina. Setelah perundingan gencatan senjata hari kedua, Israel Hamas bertukar daftar tahanan yang akan dibebaskan. Sementara mediator masih bernegosiasi mengatasi hambatan. Pertukaran daftar tahanan Israel Hamas disampaikan seorang pejabat senior Hamas, Taher Al-Nono, di Mesir pada hari Rabu. Pernyataan muncul setelah hari kedua perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi Mesir dan Qatar. Kini mediator berupaya menghilangkan hambatan menuju gencatan senjata. Hamas menuntut 5 poin dalam negosiasi, diantaranya penghentian perang permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pengembalian pengungsi, pertukaran tahanan, dan masuknya bantuan kemanusiaan. Kita beralih ke informasi lainnya dari mancanegara, Saudara. Aktivitas sebagian besar warga lumpuh usai banjir bandang melanda beberapa wilayah di Romania. Sebelumnya, hujan deras sempat mengguyur
di beberapa wilayah. Otoritas setempat menyebut selain hujan deras dan angin kencang juga melanda di sebagian wilayah Romania. Beberapa warga terpaksa dievakuasi lantaran terjebak di dalam rumah yang terendam banjir. Otoritas setempat menambahkan peringatan kode merah untuk hujan lebat dan angin kencang telah diperpanjang untuk wilayah Laut Hitam. Banjir bandang juga terjadi di Vietnam. Otoritas setempat menyebut 3 orang dilaporkan meninggal, sementara beberapa orang dilaporkan hilang. Sư đoàn không quân 371 đã điều trực thăng để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị cô lập. Một số thôn, khu vực vùng trũng ven Pihak berwenang mengatakan 3 orang meninggal akibat tanah longsor di Provinsi Cao Bang dan Tan Hoa, sementara 4 orang lainnya hilang di Provinsi Tai Nguyen dan Tan Hoa setelah tersapu banjir. Banjir terjadi usai hujan deras akibat topan Matmo memicu banjir besar di wilayah tersebut. Hujan berhenti pada hari Rabu, namun peringatan tetap diberlakukan untuk daerah dataran rendah, di mana banjir diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir pekan. Nhưng đến bao giờ nước mới rút, đó là điều người dân quan tâm nhất lúc này. Có 6 người chết và mất tích, một số người bị thương, nhiều khu vực bị chia cắt cô lập gây khó khăn cho công tác tiếp cận cứu hộ. Informasi dari Vietnam tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisty Larasati. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.